Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Majelis GKJ Jotiniratan Surakarta mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah, apabila membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja seusai ibadah atau ke kantor gereja pada jam kerja. Terima kasih. Berikut akan kami wartakan Warta Gereja Minggu 12 April 2020. Pengkhotbah hari ini Minggu 12 April 2020. Bahasa Indonesia akan dilayankan oleh Ibu Pendeta Nunung Estining yang SSI. Bahasa Jawa dilayankan oleh Bapak Pendeta Berita Tirisetyo Nugroho SSI Teologi. Yang kedua, pernikahan akan dilayankan pemberkatan nikah atas Saudara Resi Iswara putra Bapak Ibu Sugianto, warga Blok A, dengan Saudari Oktanti Mariana, putra Bapak Ibu Taryono, warga GKJ Pekunang, pada hari Sabtu 18 April 2020 jam 10 WIB di GKJ Pekunang di Polokarto. Ketiga, ibadah dalam masa KLB Corona diberitahukan kepada warga jemaat bahwa selama masa KLB Corona, majelis memutuskan untuk mengganti pelaksanaan ibadah di gereja dengan ibadah online yang dapat diakses melalui YouTube dan Facebook GKJ Jotiniratan. Informasi pelaksanaan ibadah selanjutnya akan disampaikan melalui pamong blog, kelompok, dan grup WhatsApp. Mengingat situasi dan informasi yang terus berkembang dengan cepat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri masuk ibadah. Jemaat, kami mohon berdiri. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Kita puji muliakan Tuhan Yesus, Sang Raja yang hidup, sekarang dan sampai selamanya. Mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan kudus mulia kekuasaannya memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah ibadah perayaan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. sekarang dan sampai selamanya. Kita bersama nyanyikan pujian Yesus bangkit, nyanyilah. Yesus bangkit, nyanyilah, haleluya. Sungguh mulia harinya, haleluya. Yang disalib Golgota, haleluya. Menebus manusia, haleluya. Naikkan puji dan syukur, haleluya. Bagi Kristus Rajamu, haleluya. Mati tanggung olehnya, haleluya. Yang berdosa semata, haleluya. Dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan hikmat manusia kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi kekacauan hidup. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkeraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladan Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon,
mengundang jemaat untuk kembali berdiri. Kita akan bersama menerima anugerah Tuhan. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian dari 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Setialah, setialah. Kita akan bersatu datang kepada Tuhan di dalam doa untuk kita menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kemurahan-Mu Tuhan terus kami rasakan dari hari lepas hari. Engkau Allah yang selalu kami andalkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus berharap kepada segala yang baik yang datang dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena di hari ini kami bersama boleh merayakan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus dalam ibadah Paskah. Firman-Mu Tuhan akan menyapa kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami di dalam kami bersama mendengar pembacaan firman Tuhan, merenungkannya di dalam kehidupan kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita bersama akan memperhatikan sabda firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal 28, ayatnya yang pertama sampai ayat ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah difirmankannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi-pagi ini kita bersama juga merasakan ya situasi yang sama, mungkin waktu yang sama dengan apa yang dirasakan oleh Maria Magdalena dan beberapa perempuan yang juga pergi ke kubur Tuhan pagi-pagi benar di hari pertama minggu itu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami selalu berharap bahwa panjenengan selalu dalam keadaan yang dipenuhi dengan berkat Tuhan, sukacita dari Tuhan, terlebih dalam perayaan Paskah pada saat ini. Ketika kita merenungkan akan sabda Tuhan hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, kita tahu bahwa ketika sebuah peristiwa itu terjadi, kita pasti ingin tahu bagaimana kejelasan, bagaimana peristiwa itu secara rinci, dan orang yang bisa menjelaskan adalah orang yang ada dalam peristiwa itu, atau orang yang melihat peristiwa itu, atau orang yang mendengar suara ketika dia ada di sana. Orang yang bisa menjelaskan, mengatakan apa yang dia rasakan, bisa menyatakan bahwa ceritanya benar-benar dia lihat, dia rasakan, dia mengerti, adalah orang yang ada di sana. Kalau kita bersama memperhatikan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari yang sudah kita lalui, mulai dari perayaan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, ada sebuah nama yang sering kali disebut, seorang perempuan bernama Maria Magdalena. Dia adalah orang yang jelas-jelas ada, mengerti, melihat penderitaan Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus, dan kematian Tuhan Yesus. Kalau ada orang bertanya kepada dia, bagaimana Tuhan Yesus diadili, dia bisa tahu bahwa Tuhan sudah dibawa ke sana kemari dan tidak ada kesalahan yang didapati di dalam Tuhan. Selain kesalahan yang mereka cari, bahwa Tuhan sudah mengaku sebagai anak Allah. Kalau ia ditanya, apa penderitaan yang sudah Tuhan Yesus rasakan, mungkin Maria hanya bisa menangis kembali mengingat ada penderitaan yang sangat besar yang sudah dialami oleh Tuhan. Kalau ada orang berusaha untuk menyangkal bahwa yang disalibkan itu bukan Tuhan, mungkin orang lain, atau dia yang sudah menolong Tuhan Yesus yang membawakan kayu salib, saya yakin Maria akan mengatakan, saya tidak mungkin salah lihat bahwa dia yang sudah dianiaya, dia juga yang aku tangisi, disalibkan di kayu salib. Jadi kalau ada orang mengatakan mungkin salah orang, Tuhan Yesus tidak disalibkan, Maria adalah orang yang akan menjadi saksi bahwa dia melihat gurunya yang disalibkan. Kalau ada orang Bapak Ibu dan Saudara yang mengatakan jangan-jangan Tuhan tidak mati, jangan-jangan dia hanya pingsan, jangan-jangan dia bangkit karena dia belum sungguh-sungguh mati, maka Maria Magdalena adalah orang yang juga akan bersaksi, aku ada ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ketika mayatnya, jenazahnya diturunkan dari sana, dan aku terus mengikuti dia sampai dimasukkan ke dalam kubur. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kasihnya kepada Tuhan, Maria Magdalena hari ini bersama juga kita lihat bahwa pagi-pagi benar dia datang, dia pergi bersama dengan perempuan-perempuan yang lain, Maria-Maria yang lain, untuk kembali ke makam Tuhan Yesus. Nampak di sini Bapak Ibu dan Saudara, mereka tidak berpikir bahwa mereka akan melihat sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa terjadi di makam itu. Tetapi firman Tuhan menyaksikan kepada kita bahwa sesampainya di makam,
terjadi gempa bumi yang hebat. Gempa bumi yang juga ketika Tuhan Yesus disalibkan terjadi di sana. Gempa bumi yang membuat para prajurit ketakutan. Gempa bumi yang membuat Maria dan teman-temannya juga gemetar ketakutan. Gempa di mana kubur Tuhan terbuka. Seorang malaikat terlihat duduk di atas pintu kubur. Situasi yang membingungkan, situasi yang membuat mereka ketakutan, situasi yang membuat mereka ngeri. Tetapi dalam keadaan yang bingung, sesuatu yang bisa mereka rasakan kuasa yang luar biasa. Di situ Bapak Ibu Saudara, malaikat itu yang dikatakan wajahnya seperti kilat, bajunya putih seperti salju, itu berfirman kepada mereka, "Jangan takut. Aku tahu kalau kamu pasti mencari Yesus. Dia tidak ada di sini. Masuk, lihat bahwa kubur itu sekarang telah kosong." Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu dan Saudara, kubur itu terbuka, pintu itu terbuka. Kalau kita rasakan dari keterangan firman Tuhan ini, dari cerita ini, bukan karena Tuhan Yesus tidak berkuasa untuk menembus pintu kubur. Bukan Tuhan Yesus tidak berkuasa untuk bangkit dengan kekuatan dari Allah, harus ditolong oleh seorang malaikat untuk membuka pintu itu, tidak. Tetapi kalau kita hayati apa yang disaksikan oleh firman Tuhan, ketika pintu itu terbuka, Tuhan Yesus tidak ada di situ. Apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan? Kalau kamu mau buktikan, masuk. Artinya bahwa kubur itu kosong, dibuka untuk menjadi kesaksian bahwa mereka benar-benar menemukan Tuhan tidak ada di sana. Dan kalau ada kesaksian yang kemudian mengatakan tubuh Tuhan Yesus dicuri, maka Maria akan mengatakan tidak. Prajurit-prajurit ada di sana. Prajurit-prajurit tahu ada malaikat yang membuat mereka ketakutan. Bahkan ketakutan para prajurit ini dikatakan mereka seperti orang mati. Ketakutan yang besar, ketakutan yang luar biasa ketika ada kuasa di luar kekuatan dirinya. Jadi Maria akan mengatakan bahwa semua yang dia alami, semua yang dia lihat tentang Yesus yang disaksikan oleh firman Tuhan adalah iya, benar, dan dia tahu persis dengan mata kepalanya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berita tentang kebangkitan Tuhan saya yakin pada waktu itu memang bukan berita yang mudah untuk dimengerti oleh seorang Maria Magdalena. Dalam keadaan yang takut, ya, gemetar, kalau orang Jawa mungkin ya masih ngewel-ngewel gitu. Dengkule itu mau jalan saja mungkin susah. Tetapi apa yang disaksikan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ketika malaikat itu memberitakan tentang kebangkitan Tuhan, beritakan juga kepada para murid. Mereka segera berlari. Mereka berusaha untuk secepat mungkin memberitahu murid-murid yang lain bahwa Tuhan sudah bangkit. Diceritakan dalam kitab Injil Matius ini, Tuhan bertemu dan menemui mereka ketika dalam perjalanan. Mereka benar-benar melihat Tuhan yang sudah bangkit. Apa yang disaksikan oleh firman Tuhan tidak ada kata, ya, kecuali hanya sujud, menyembah di kaki Tuhan. Mereka berusaha untuk menyatakan, ya, ada sukacita, ada rasa syukur, ada segala campur aduk perasaan di situ yang membuat mereka benar-benar bersukacita. Dalam ketakutan, dalam rasa gemetar, sekarang mereka menerima sukacita yang besar karena Tuhan sungguh-sungguh sudah bangkit. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari ini kita bersama kembali merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin
berita kebangkitan Tuhan itu sudah didengar oleh banyak orang. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, memang tidak semua orang itu bisa percaya. Banyak orang mencari bukti-bukti bahwa Tuhan benar-benar mati dan benar-benar bangkit. Banyak orang ingin membuktikan atau juga berusaha untuk menyangkal. Mereka mencari kubur, mereka mencari kain kafan, mereka mencari banyak bukti. Tetapi apakah bukti itu menjamin? Kita bisa lihat Bapak, Ibu, Saudara, siapa yang ada di kubur waktu itu? Banyak orang. Maria Magdalena, perempuan-perempuan yang lain, dan para prajurit. Banyak orang melihat, mereka benar-benar melihat, tetapi menjadi percaya, menerima kuasa kebangkitan itu bukan hanya terdapat pada saya sudah melihat, saya menemukan buktinya, tidak. Hanya hati yang mau terbuka kepada kuasa dan karya Tuhan inilah benar-benar orang yang ditolong oleh Tuhan untuk menjadi percaya dan menerima kuasa kebangkitan. Para prajurit melihat, mereka ada, mereka berjaga, mereka gemetar karena malaikat Tuhan datang. Tetapi mereka tidak menjadi orang yang percaya. Bahkan mereka mau diberi uang untuk memberitakan kebohongan tentang kebangkitan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bagi kita kembali diingatkan, kalau berita Paskah itu sudah terus kita dengar, sudah terus kita rasakan, hayati, seberapa yang kita percaya di dalam Tuhan? Apakah kita seperti Maria? Saya benar-benar melihat, saya percaya bahwa Tuhan sudah bangkit. Dan saya bersuka cita, saya mau menceritakan, saya mau berlari dan membuat para murid juga mendengar, merasakan sukacita, dipulihkan. Jangan tertunduk di dalam kesedihan dan ketakutan. Datanglah dan lihatlah bahwa Tuhan itu sudah bangkit. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu sekuat tenaga, sebisa mungkin Maria Magdalena mau menyatakan bahwa Tuhan sudah bangkit. Dia mengubah duka citanya menjadi sukacita. Dia mengubah arahnya ke kubur menjadi mengubah arah kepada banyak orang untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita benar-benar meyakini, percaya, Dia sudah bangkit. Sejauh apa, sekuat apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah mengerahkan segala daya upaya, segala apa yang kita miliki, yang kita lakukan untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Kalau kita menjadi orang yang sudah menerima kebangkitan Tuhan, tetapi hidup kita masih dalam dosa, bagaimana orang mau melihat bahwa Tuhan sudah mengalahkan kuasa dosa? Apakah kita mau menyaksikan bahwa Tuhan itu sudah bangkit? Saya dimampukan oleh Tuhan untuk mengalahkan kuasa dosa. Seberat apapun, kehebatan seperti apa yang ditawarkan oleh iblis, Tuhan Yesus sudah bangkit untuk menebus dosa-dosa saya. Sejauh mana, sekuat apa, usaha seperti apa yang sudah kita lakukan untuk memberitakan tentang Tuhan yang bangkit? Kalau ada orang yang mengatakan, kamu itu kok pelayanan kayak gitu, entuke opo gitu ya. Mungkin banyak orang menjadi lelah ketika melayani Tuhan karena tidak ada penghargaan, karena seakan-akan pelayanannya itu kok tidak membuahkan hasil. Saat Paskah ini Bapak, Ibu, Saudara, kita kembali disegarkan bahwa Tuhan sudah bangkit. Jaminan berkat di dalam Tuhan sudah kita terima, sehingga kita mau melayani dengan lebih lagi di dalam Tuhan. Kalau ada orang yang bertanya tentang kebangkitan Tuhan, mari kita beritakan, dan tidak
harus dengan bukti fisik, tetapi mata hati kita terbuka kepada kesaksian yang sudah dinyatakan melalui firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, ku beritakan sejauh kuatku. Apa yang kita miliki, terus mau kita nyatakan. Hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita adalah sarana kita untuk terus memberitakan kebangkitan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita merenungkan sabda Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama jemaat Tuhan di sepanjang abad dan di tempat, marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Kita satukan hati kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, dengan segala ungkapan syukur kami, karena kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami diingatkan akan kasih kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami, karena Engkau bangkit, Engkau sungguh-sungguh sudah bangkit, memberi kemenangan akan dosa-dosa kami Tuhan, memberi jaminan akan kehidupan kekal di dalam Tuhan. Bapa, firman-Mu menyapa kami, dan kami akan memberitakan tentang kebangkitan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah kami mampu untuk menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang memiliki sukacita karena kebangkitan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang memiliki pengharapan akan kehidupan kekal karena kebangkitan Tuhan.
Kami adalah orang-orang yang mau hidup dengan meninggalkan dosa, karena kami adalah milik Tuhan yang sudah bangkit. Biarlah Tuhan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, apa yang kami persembahkan dalam kehidupan kami, sungguh-sungguh menjadi kesaksian bahwa kami adalah orang-orang yang sudah percaya Tuhan bangkit. Bapa, pada saat ini kami juga menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa kuasa kebangkitan Tuhan juga menjadi kuasa yang senantiasa menolong kami di dalam setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup ini Tuhan. Kami menyadari ada penderitaan, ada ketakutan, kadang ada kebimbangan, kadang kami bingung untuk menentukan langkah dalam kehidupan ini. Tetapi kami boleh merasakan bahwa Tuhan adalah Allah yang sungguh-sungguh selalu ada dalam hidup kami. Allah yang menyediakan pertolongan, baik itu berupa kekuatan, hikmat untuk kami mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan ini, dan bersikap yang terbaik dalam menyikapi setiap hal dalam hidup ini Tuhan. Tuhan menolong kami sehingga kami boleh terus memiliki pengharapan pada pertolongan Tuhan. Tuhan yang akan melepaskan kami, bangsa ini Tuhan, dari persoalan adanya virus corona, sehingga setiap upaya yang kami lakukan untuk kami bersama-sama menghentikan penyebaran virus ini dapat membuahkan hasil, karena kami dengan kesadaran boleh menjaga diri kami masing-masing, melakukan yang terbaik dalam kehidupan bersama. Tolong kami Tuhan, ketika kami mendengar ada banyak berita yang seringkali membuat kami bingung, membuat kami juga merasa prihatin dengan adanya penolakan-penolakan baik kepada orang-orang yang terkena sakit maupun juga yang sudah meninggal. Bapa, di dalam ketakutan, di dalam kebingungan, seringkali kami melakukan hal-hal yang berlebihan. Seringkali kami bahkan meninggalkan bagaimana kasih yang harus kami terus nyatakan, membuat saudara-saudara kami yang sakit, yang ada dalam penderitaan atau kesusahan, semakin merasakan penderitaan karena sikap kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, tolonglah seluruh masyarakat di bangsa ini, agar kami menjadi lebih bijak merespon setiap persoalan sebaik-baiknya di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Ya Bapa, mampukan kami bersama-sama melakukan yang terbaik bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan juga memberkati para pemimpin yang berusaha untuk bisa mengatasi persoalan yang ada, bukan hanya berkenaan dengan persoalan penyebaran penyakit ini, tetapi Tuhan, mereka juga terus berjuang agar kondisi bangsa ini tetap baik, tetap aman, tetap damai, masyarakat juga tetap terjamin segala kebutuhan yang ada. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi Engkau Allah yang selalu hadir menolong, menyatakan berkat, sehingga mereka di dalam kepemimpinannya boleh menjalankan tugas sebaik-baiknya, boleh mengerti apa yang harus dikerjakan, dilakukan, diambil di dalam kebijakan-kebijakan yang ada. Bapa, Engkau memberkati gerejamu di sini. Kami rindu Tuhan, agar kami boleh bersama segera bisa bersekutu. Oleh karena itu Tuhan, kami juga menyerahkan kepada berkat Tuhan, ibadah-ibadah online yang kami lakukan terus Tuhan pakai untuk tetap memelihara kehidupan kami, untuk kami menyadari akan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami, ketika segala sesuatu sudah baik, aman, boleh bersama-sama bersekutu kembali di gereja Tuhan ini. Bapa, Engkau memberkati perbaikan gedung gereja, renovasi yang dilakukan, semua boleh berjalan baik, dan kami boleh semakin bersukacita atas berkat yang Engkau nyatakan bagi gerejamu di tempat ini. Membuat kami Tuhan semakin merasa pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan boleh semakin
kami lakukan dengan penuh semangat dan sukacita. Bapa, kami mau menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pengumpulan persembahan, baik itu kantong hitam, kantong kuning, kantong hijau, dan persembahan renovasi, diiringi dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 287B bait yang pertama. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan kekal. Mari kita berdoa. Inilah Tuhan, persembahan sebagai ucap syukur kami yang bisa kami kumpulkan. Kami mohon Kau terima Tuhan, Engkau berkati persembahan ini dan juga persembahan yang kami terima selain persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, dan persembahan yang lainnya. Kami serahkan kepadamu Tuhan untuk Kau berkati, sehingga persembahan ini dapat mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami pada saat kami bergereja di Gereja-Mu Joyotiniratan ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengatur, mengelola, dan menggunakan persembahan ini. Kiranya Tuhan berilah rasa takut akan Engkau, sehingga semuanya bisa tertata dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam situasi kondisi yang seperti sekarang ini Tuhan, kami yakin dan percaya Kau akan tetap mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami di gereja-Mu ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah Raya Paskah pada pagi hari ini. Kau telah memberikan firman kepada kami, Kau telah mengingatkan kami, dan Kau telah memberikan hati kami percaya bahwa Engkaulah Allah Tuhan dan Allah kami yang telah menderita sengsara, mati, disalib, dikuburkan, dan bangkit kembali. Terima kasih ya Tuhan, kalau di dalam ibadah pada pagi hari ini terselip dosa, kami mohon pengampunan-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri doa kami yang singkat dan tidak sempurna ini. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan menerima pengutusan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 185, baitnya yang pertama. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Undurlah dari ibadah Paskah saat ini, pergilah untuk menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan, dan Tuhan senantiasa memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Allah Bapa Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan saudara seluruhnya. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta